Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Anton Reza Budiono di channel YouTube saya ini. Dan ini adalah video kedua yang saya buat. Dan di video kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang sekarang ini sedang banyak dibicarakan nih. Isu yang sekarang banyak sekali orang-orang yang membicarakan akan isu ini, baik di Indonesia maupun di dunia gitu. Nah, dan sebelumnya di sini saya mau memberikan pemahaman nih kepada siapapun yang menonton video ini bahwa apa yang saya katakan dan apa yang saya utarakan di video ini berdasarkan apa yang saya ketahui dan saya pahami dari beberapa sumber-sumber referensi yang ada gitu. Jadi kalau misalkan nanti di pertengahan ada sesuatu hal yang kurang tepat, mungkin bisa lebih diluruskan begitu. Baik, mungkin kita langsung saja ya. Jadi di sini saya akan membicarakan sesuatu hal yang sedang banyak dibicarakan mengenai suatu wabah virus yang sudah melanda di Indonesia dan di berbagai negara di belahan dunia gitu. Ini sudah sangat-sangat mewabah dan sudah mencapai tahap pandemi virus gitu. Sudah mencapai tahap pandemi yang artinya memang virus ini sudah istilahnya sudah mewabah ke seluruh dunia secara global gitu, dan pada banyak sekali negara-negara yang juga terkena dampak dari virus ini gitu, termasuk di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai bagaimana virus itu kemudian bisa melanda. Mungkin dari kita nih, dari yang menonton video ini mungkin sudah tahu, sudah mengetahui apa dari nama virus itu, kemudian bagaimana kemudian proses virus itu bisa menyebar ke seluruh dunia, kemudian gejala-gejala yang ditimbulkan dari orang-orang yang terkena virus ini, mungkin semua sudah dari rekan-rekan ini sudah pada mengetahui yang menonton video ini. Tapi di sini saya tidak akan membahas hal tersebut. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana atau berapa jumlah korban yang sampai dengan saat ini terkena dari virus virus tersebut begitu. Baik, di sini saya mengambil data dari tirto.id. Ini saya sambil baca aja ya. Dari tirto.id di sini sampai dengan saat ini video ini diambil tanggal 4 April 2020. Ini di sini saya ada data sampai 3 April 2020 dari tirto.id yang mengatakan adalah bahwa adanya penambahan pasien baru sebanyak 196 orang jumlah kasus positif virus ini di Indonesia gitu ya, di Indonesia. Dan dengan hal itu kemudian sampai dengan 3 April 2020 total orang yang terjangkit virus ini adalah sebanyak 1.986 orang yang terjangkit gitu, hampir mendekati 2.000 orang. Nah, dari jumlah tersebut 1.986 orang yang terjangkit positif itu, menurut datanya adalah bahwa 134 pasien dari 1.671, 134 dari 1.671 orang itu dinyatakan sembuh dari virus ini. Adapun sebanyak 181 orang diantaranya yang lainnya itu meninggal dunia akibat virus ini gitu. Jadi memang yang saya ketahui di beberapa media juga dijelaskan bahwa dari hari ke hari itu memang terus bertambah begitu. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya mungkin bisa ada sesuatu hal atau apa ya istilahnya vaksin untuk menyelesaikan virus ini, mudah-mudahan bisa bisa segera ditemukan dan bisa menyelesaikan dari virus ini gitu, merebaknya wabah virus ini. Dan saya lihat juga ada, tidak hanya di Indonesia gitu, negara-negara lain juga sama seperti pusatnya itu dari negara tirai bambu China gitu, dan memang sudah menyebar ke seluruh dunia gitu. Dan di Indonesia sendiri sudah hampir di seluruh provinsi gitu yang sudah melaporkan adanya kasus ini. Dan ini juga di sini saya membaca mengenai jumlah virus ini yang tertular di seluruh dunia itu, bahwa jumlahnya adalah mencapai 1 juta orang yang terjangkit dari virus ini gitu. Memang sangat-sangat mengkhawatirkan lah gitu untuk virus ini bisa sampai menyebar ke seluruh dunia. Dan ini di sini saya baca bahwa berdasarkan data update yang ditampilkan laman GSAA Johns Hopkins University per pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, bahwa
tanggal 3 April ya, 3 April pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, bahwa jumlah kasus positif dari virus ini di dunia adalah sudah mencapai 1.018.948 pasien. Jadi memang sudah sangat-sangat banyak sekali gitu. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 53.975 sampai sampai belepotan ya. Oke. Kembali lagi. Dari jumlah tersebut sebanyak 53.975 pasien dari virus ini telah meninggal dunia dan sebanyak 217.433 orang berhasil sembuh dari penyakit ini. Jadi memang untuk dari hitungan secara global, untuk orang-orang yang terjangkit virus ini, untuk orang yang sembuh itu lebih banyak dibanding orang yang sudah meninggal dunia akibat virus ini gitu. Dan ya semoga bisa dengan adanya dengan kedepannya gitu, mudah-mudahan vaksinnya bisa segera ditemukan, kemudian bisa orang-orang yang terjangkit bisa kembali sembuh gitu dan tidak menular ke orang-orang lain yang sehat begitu. Dan jujur dengan adanya virus ini ada banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari beberapa hal. Yang pertama tentu kita merasa lebih was-was, itu lebih takut ketika misalkan kita mau keluar rumah, kita mau beraktivitas pun akan cenderung lebih lebih was-was gitulah. Ditambah lagi dengan sekarang saja saya di kampung halaman saya gitu ya, untuk virus ini sudah ada sekitar 1 atau 2 orang gitu yang terjangkit, dan itu tuh malah jadi makin takut aja gitu kesannya, karena emang takut tertular atau apalah, itu ketakutan dari diri pribadi pasti adalah gitu dari virus ini. Dan dampak-dampak lain juga berpengaruh. Yang pertama dari dampak ekonomi itu sangat-sangat jelas berdampak gitu. Kalau secara mikro kita lihat berdasarkan apa yang saya ketahui dari orang tua saya gitu ya. Orang tua saya kan memang berjualan juga di pasar tradisional gitu, dan ketika ditanya pun memang ada banyak sekali perbedaan-perbedaan gitu. Orang-orang kan memang dengan adanya virus ini kan orang-orang lebih diutamakan untuk bisa diam di rumah gitu, berdiam diri di rumah. Otomatis orang-orang tersebut tidak bekerja, orang-orang tersebut kemudian tidak memiliki pendapatan, kemudian mereka pun akan sedikit menunda pembelanjaan mereka gitu. Mereka akan lebih cenderung diam di rumah dibandingkan untuk beraktivitas di luar. Begitupun ketika keadaan di pasar pun mereka jadi di pasar pun mereka kurang kurang seramai seperti hari-hari biasa gitu, karena ya itu dia tadi, karena orang-orang lebih cenderung untuk diam di rumah gitu, dan otomatis hal tersebut mempengaruhi terhadap pendapatan-pendapatan dari para penjual-penjual di pasar tradisional itu sendiri gitu. Itu secara 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 lebih mikronya lah gitu, bahwa orang-orang seperti para penjual-penjual itu kemudian sangat-sangat berdampak dengan orang-orang yang lebih mengutamakan untuk berdiam diri di rumah karena sesuai dengan anjuran dari pemerintah gitu. Itu secara mikro. Kemudian kalau secara makro tentu juga berpengaruh gitu, terutama dengan negara pusat yang dari kasus ini yaitu negara China, di mana negara China itu adalah mitra dagang dari Indonesia gitu, dan ketika virus ini sedang mewabah di negaranya, kemudian negaranya itu melakukan penyesuaian terhadap jumlah perdagangan yang dilakukan, mereka juga akan memberikan dampak bagi kita gitu, karena entah itu mungkin perdagangan atau misalkan permintaan bahan baku dari mereka, itu juga kita akan berpengaruh gitu. Ketika orang-orang atau orang-orang di negaranya itu kemudian mengisolasikan diri, kemudian mereka mengurangi terhadap pembelanjaan, maka mempengaruhi terhadap permintaan dari barang yang diekspor dari negara kita gitu, dan itu sangat-sangat berpengaruh juga. Dan kemudian di sisi lain juga beberapa hal-hal juga sangat mempengaruhi, seperti tadi yang saya katakan, untuk orang-orang yang banyak dirumahkan, maka perusahaan-perusahaan itu akan men-stop dulu lah gitu, men-stop katanya, men-stop dari produksi yang dilakukan, sehingga dari perusahaan itu kemudian mengurangi terhadap laba yang diperoleh, kemudian keberlangsungan dari usaha tersebut pun nantinya akan dipertanyakan gitu. Dan dampak-dampak lain juga banyak sekali dampak sih sebenarnya yang ditimbulkan dari virus ini. Salah satunya yaitu antara lain mengenai dari sektor pariwisata gitu. Sektor pariwisata ini sangat-sangat berdampak karena sektor pariwisata ini membutuhkan orang-orang yang ya tentu berwisata gitu. Ketika negara-negara lain wisatawan-wisatawan asing kemudian
menganjurkan atau mengharuskan warganya untuk berdiam diri di rumah, untuk tidak berpergian kemanapun, maka ini akan berdampak terhadap sektor pariwisata gitu. Sektor pariwisata akan sepi peminat, kemudian beberapa usaha-usaha lain dari pariwisata seperti hotel, kemudian eh, penyewaan apa segala macam gitu berkaitan dengan pariwisata, kemudian sektor makanan, kafe, restoran dan lain sebagainya gitu. Itu semua akan berdampak dan otomatis dari hal tersebut juga akan mengurangi pendapatan dari pelaku-pelaku usaha dari sektor pariwisata dan juga akan berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dikeluarkan oleh mereka kepada negara gitu, dan itu juga akan kembali berkaitan dan saling berdampak gitu. Kemudian di sisi lain yang kita ketahui bahwa dari sektor apa eh, usaha dari usaha penerbangan itu juga akan sedikit berdampak, di mana orang-orang yang dirumahkan juga mereka enggan untuk bepergian kemanapun, sehingga untuk sektor usaha dari sektor penerbangan ini juga akan mempengaruhi atau berpengaruh dari adanya virus ini gitu, dan memang itu beberapa contoh yang diakibatkan gitu. Tapi selain dari sektor atau bidang ekonomi pun ada beberapa bidang lain yang juga berdampak gitu. Misalnya dari kebiasaan-kebiasaan orang yang sebelumnya mereka lebih cenderung untuk beraktivitas, mereka juga akan mengurangi aktivitas mereka gitu. Yang biasanya misalkan bepergian dengan transportasi apa, kemudian sekarang mereka lebih cenderung di rumah gitu, dan itu juga mengurangi terhadap penggunaan dari alat transportasi, dan di situ juga mempengaruhi terhadap jumlah eh, polusi udara yang dikeluarkan nih. Jadi untuk polusi udara yang dikeluarkan untuk penggunaan sepeda motor atau mobil ya, apa sorry mobil atau sepeda motor lah gitu, itu akan berkurang, sehingga untuk polusi udara pun akan sedikit berkurang gitu. Jadi itu juga dampak dari eh, lingkungan yang ditimbulkan gitu. Sebenarnya banyak sekali sih untuk dampak-dampak yang ditimbulkan dari virus ini, dan ya mungkin kita bisa lebih bareng-bareng lagi mempelajari mengenai dampak yang ditimbulkan. Tapi itu berdasarkan apa yang saya pahami dari beberapa sumber yang saya baca, bahwa memang eh, lebih ke ini sih, lebih ke bagian kegiatan ekonomi, kemudian bagaimana pemenuhan dari tiap individu-individu itu kemudian akan terganggu gitu, sedikit terganggu dengan adanya virus ini ya. Dan semoga untuk semoga dengan kedepannya gitu, untuk dalam jangka waktu ke depan mungkin bisa untuk penyelesaian dari virus ini bisa bisa segera diselesaikan gitu, dan kemudian dari kita individu itu sendiri harus bisa lebih mengutamakan kesehatan, lebih membiasakan untuk hidup sehat, kemudian menjalankan apa yang dianjurkan oleh pemerintah gitu, seperti misalkan social distancing, kemudian agar menunda dulu kegiatan-kegiatan yang memang berhubungan dengan perkumpulan-perkumpulan orang di waktu dan tempat yang sama gitu. Di kerumunan orang itu lebih dihindari terlebih dahulu untuk dapat menekan rantai penyebaran virus ini gitu. Itu yang bisa kita lakukan sejauh ini. Dan di sisi lain juga seperti misalkan membiasakan diri untuk hidup sehat, kemudian selalu mencuci tangan, menyediakan hand sanitizer dan menggunakan masker keluar rumah, itu sebagai bentuk upaya pencegahan yang dilakukan untuk tidak terkena dari virus ini gitu. Mungkin sekian dari video yang saya sampaikan, dan tidak banyak sebenarnya, dan di sini saya hanya sekedar memberikan pemahaman gitu, mengenai bahwa memberikan pemahaman sekaligus memberikan apa yang saya pahami lah gitu dari virus ini. Dan semoga dengan adanya virus ini kemudian kedepannya bisa segera selesai, dan memang di sisi lain juga sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan kita bisa lebih khusyuk lagi untuk melaksanakan bulan Ramadan sampai dengan Lebaran nanti, dan mudah-mudahan bisa maksimal dalam beribadah nanti, dan untuk virus ini semoga bisa cepat selesai dan ya berakhir lah gitu, mudah-mudahan ya. Baik, mungkin sekian dari video yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan dalam video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.